Selamat siang rekan-rekan sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Horas Madihita Saluhuna. Senang sekali hari ini tentunya saya Lala Nabila bisa memandu jalannya webinar nasional Toba Tenun, Tenun Perjalanan Budaya, Ekonomi dan Perempuan. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia hari ini tentunya. Dan tentunya bisa menikmati seluruh rangkaian acara webinar di kesempatan di akhir pekan ini. Berbicara mengenai Indonesia, mungkin sudah sering kali kita mendengarkan kata Indonesia kaya. Kita setuju kalau Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi Indonesia juga punya kompetensi sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Indonesia memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif dengan kekuatan kearifan lokal dan juga ragam produk karya, termasuk pengembangan UMKM berbasis Kria Nusantara yang tidak hanya bernilai seni, tetapi tentunya juga bernilai ekonomi. Sebagai bagian dari ekonomi kreatif, industri mode lokal merupakan salah satu pilar ekonomi yang juga sangat inovatif. Karena tidak hanya melahirkan tren, tetapi juga menciptakan ruang edukasi bagi para konsumennya. Namun tentunya di lapangan atau di kehidupan sehari-hari masih banyak sekali tantangan yang ditemui. Terlebih ketika kalau misalnya kita berbicara mengenai prioritas ruang bagi produk-produk lokal berbasis budaya. Dan bagaimana menjawab setiap permasalahan yang ada di ruang lingkup komunitas kreatif tersebut. Serta bagaimana kira-kira untuk menciptakan sinergi industri dari hulu ke hilir, mulai dari pengrajin, kemudian desainer, digitalisasi, inovasi produk, sampai dengan penetrasi pasar. Tahun ini adalah tahun pertama Toba Tenun menggelar webinar nasional dengan mengangkat tema Tenun, Perjalanan Budaya, Ekonomi dan juga Perempuan. Kita akan menghadirkan 3 sesi yang mengangkat topik-topik terkait dengan tenun dan juga generasi muda, tenun dan kontribusi serta potensi terhadap ekonomi, serta isu-isu perempuan pelaku usaha tenun. Baiklah kalau begitu tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai saja untuk webinar sesi yang pertama dengan tema Memikat Muda-Mudi dalam Budaya dan Tradisi Wastra. Dan akan saya perkenalkan juga seluruh narasumber yang sudah bergabung di siang hari ini. Inilah para narasumber kita, ada Fatimah Rangkuti, Toba Tenun Tekstil Specialist. Ada Las Maria Manulang, champion perajin tenun Jabu Bonang. Juga kita akan berbincang dengan Sarah J. Nainggolan, founder dari Mangulosi. Serta Bagus Gali Hastosa, founder Manikan. Tentunya tidak ketinggalan ada Oi selaku penggagas Suara Gembira. Dan inilah para pembicara kita pada webinar sesi yang pertama hari ini. Baiklah tentunya inilah para pembicara kita tentunya. Wah sudah langsung menyapa ya, sudah langsung dada-dada ke kamera. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya sudah tidak sabar untuk berbincang langsung dengan kelima narasumber kita atau pembicara kita tentunya. Tapi sebelum itu, Lala juga ingin mengingatkan untuk seluruh rekan-rekan sekalian para peserta webinar, jika ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan di sesi yang pertama ini, jangan ragu-ragu, kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat yang berada di bawah layar ya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama Anda serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Karena nanti kita akan fasilitasi pertanyaan rekan-rekan sekalian untuk bisa dijawab oleh para narasumber kita di sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi selama acara ini berlangsung silahkan tuliskan pertanyaan Anda untuk sesi yang pertama ini. Baiklah mari kita sapa dan juga langsung ngobrol-ngobrol aja kalau gitu. Kita tidak usah lama-lama lagi ya dengan para pembicara kita. Saya akan mulai dari Mbak Fatimah Rangkuti dari Toba Tenun Tekstil Specialist. Mbak Fatimah apa kabar? Baik Mbak, halo. Aduh, sehat ya Mbak ya. Bisa disapa juga mungkin Baik, para Mbak. peserta webinar siang hari ini. Halo, salam kenal semuanya. Halo Kak Sarah, Bang Gali, dan Bang Oi. Ya, senang Baik. sih hari ini bisa diskusi bersama.
Yes, kita akan diskusi yang sangat menarik sekali tentunya ya. Hmm. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama untuk Mbak Fatimah sendiri. Jadi kalau kita Mm-mm. berbicara mengenai tobat tenun ini sendiri ya, kira-kira kalau dari Ya, Mbak Fatimah bisa nggak menceritakan bagaimana sih sebenarnya upaya dari tobat tenun untuk menjadikan tenun Batak itu tidak hanya sebagai kebutuhan seremoni adat? Karena kalau dulu mungkin ya, ini sangat mm-mm. akrab atau sangat familiar sekali dengan upacara-upacara adat ataupun Ya. juga mungkin mungkin untuk kalangan yang sudah berumur atau berusia. Kemudian bagaimana sih Tobat Tenun melihat peluang dan juga potensi yang sejalan dengan selera konsumen? Terutama nih yang harus dilirik sekarang adalah para generasi muda. Silakan Mbak Ya. Fatimah. Oke, terima kasih Kak Lala. Sebenarnya agak panjang sih ya. Jadi kita tahu ya, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah wastra. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya wastra dengan filosofi dan keunggulannya masing-masing. Salah satunya ulos atau biasa kita sebut tenun Batak. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam mentransfer unsur-unsur lokal seperti unsur elemen apa yang harus tetap, unsur elemen apa yang harus berubah, unsur elemen apa yang boleh hilang, dan unsur elemen apa yang baru. Bicara tentang melestarikan tradisi atau budaya saat ini merupakan satu tantangan bagaimana kita harus beradaptasi untuk menggabungkan kondisi terkini, manajemen, teknologi, desain, dan strategi pemasaran. Untuk memberikan value pada sebuah produk tradisi, Tobat Tenun melakukan riset mulai dari jenis benang apa saja yang berkualitas seperti kapas dan sutra. Selain itu kita juga melakukan riset potensi serat alam seperti serat nanas, serat abaka, serat rami, serat jute, dan yang lainnya. Di sini kami juga melakukan penelitian dalam hal pemilihan material alam untuk pewarnaan tekstil. Di Sumatera Utara, sumber daya alamnya melimpah ruah. Hal ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk pewarnaan alami. Kami melakukan riset untuk menentukan material apa saja nih yang bisa dimanfaatkan untuk pewarnaan tekstil. Dan kami menghindari penggunaan material alam yang masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Contohnya kayak kunyit, daun pepaya, dan yang lainnya. Jika itu masih bisa dikonsumsi untuk pangan, kami tidak menggunakan untuk pewarnaan tekstil. Kami berupaya untuk memaksimalkan pengolahan limbah material alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pewarnaan alami tekstil. Selain itu juga kami melakukan riset alat tenun, yaitu ATBM atau biasa disebut alat tenun bukan mesin, dan alat tenun tradisional. Saat ini produk Tobat Tenun kebanyakan menggunakan alat tenun tradisional, yaitu alat tenun gedogan, di mana alat ini merupakan alat yang digunakan leluhur kita untuk menenun pada zaman dahulu. Menariknya, ternyata setiap alat gedogan di daerah Tobasa ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Contohnya kayak alat gedogan yang ada di Samosir berbeda dengan alat gedogan yang ada di Toba. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang menarik untuk dipelajarin. Terus juga kita tahu juga ya, untuk pembuatan tenun bisa dikerjakan dengan ATBM dan bahkan juga bisa dikerjakan oleh alat tenun mesin. Memang secara pengerjaannya cepat dan mass product, sementara untuk alat gedogan sendiri tidak bisa mengejar kuantitas. Tapi dari masalah ini kita melihat hal itu menjadikan potensi. Jadi menurutku sih, penggunaan alat tenun gedogan dalam bertenun memiliki esensi yang tinggi karena penggunaan alat ini cukup rumit sehingga membutuhkan skill yang tinggi untuk bisa menghasilkan tenun yang berkualitas. Aku salut sih dengan para penenun yang masih terus melestarikan tradisi ini. Nah, untuk mengejar kuantitas dari alat gedogan dibutuhkan keterlibatan banyak penenun. Dampaknya penggunaan tenun gedogan bisa meningkat. Di sini kami terus belajar dan berinovasi untuk memaksimalkan penggunaan alat gedogan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan tidak mudah ditiru oleh mesin. Dengan begitu, produk ini memiliki nilai jual yang tinggi, berkelanjutan, dan bisa meningkatkan perekonomian penenun. Kami juga melihat motif-motif kain Batak memiliki tingkat kerumitan yang tinggi sehingga dibutuhkan keterampilan dan dedikasi tinggi dalam pengerjaannya. Hal ini yang menyebabkan ulos-ulos dahulu terlihat berwibawa dan indah.
Melihat hal ini, Toba Tenun berupaya untuk meningkatkan keterampilan penenun melalui program-program yang diadakan oleh Jabu Bonang. Jadi Jabu Bonang ini bagian dari Toba Tenun yang berlokasi di Siantar, di mana tempat ini merupakan rumah produksi dan tempat konsultasi bagi penenun di daerah Tobasa. Salah satu program yang diadakan oleh Jabu Bonang adalah mengadakan lokakarya revitalisasi beberapa ulos lawas dengan sentuhan kombinasi warna dari pewarnaan alam sehingga yang dihasilkan terlihat lebih modern dan diminati banyak orang. Selain itu, Jabu Bonang juga mengadakan program pendampingan seperti lomba di Hari Anak, lomba kreativitas tenun untuk charity sales, pemeriksaan kesehatan reproduksi perempuan secara gratis. Jadi intinya dalam hal melestarikan budaya Batak, kita harus memiliki kedalaman analisa untuk menggali pola pikiran dari budaya Bataknya dan mengikuti konteks pada zamannya. Jadi bukan tradisinya yang dicontek, tapi value-nya yang diteruskan. Jadi aku pernah baca di salah satu media bahwa ulos ini adalah pengikat kasih sayang antar sesama. Jadi kearifan lokal ini yang perlu kita jaga dan teruskan ke generasi berikutnya, sehingga kain tenun Batak bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk masyarakat non-Batak. Jadi menurutku budaya ini harus bisa dinamis, movement, dan saling menghargai. Dan kita tahu juga ya saat ini juga sudah banyak anak-anak muda yang peduli untuk melestarikan budaya dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Hanya butuh momentum saja untuk menggerakkan banyak pihak agar bisa saling berkolaborasi. Seperti itu, Kak Lala. Baik, setuju sekali sebenarnya Mbak Fatimah ya, bahwa kalau kita berbicara mengenai kebudayaan di Indonesia sendiri, di masing-masing provinsi itu memang sudah sangat kaya. Kita kecilkan lagi untuk tenun Batak sendiri, kita tahu juga memang bahwa yang membuat produk-produk dari tenun Batak ini sendiri menjadi seperti yang dikatakan Mbak Fatimah tadi, lebih berwibawa, lebih mempunyai harga, lebih mempunyai tentunya wibawa dan lainnya. Itu adalah prosesnya sendiri dan juga kebudayaan yang diteruskan ya. Jadi bukan dicontek tetapi diteruskan kepada generasi-generasi penerus. Kita lihat juga memang potensinya sekarang cukup menarik sekali. Karena kalau kita lihat juga memang ya Mbak Fatimah ya, sekarang anak muda seperti tadi Mbak Fatimah bilang, anak muda tuh sudah mulai mencintai wastra dan tradisi budaya Indonesia, termasuk juga tradisi dari tenun Batak sendiri. Nah, bukan cuman tentunya bahan-bahan yang bisa bahan baku yang menghasilkan produk yang berkualitas dari tenun Batak ini sendiri, tetapi tentunya ini adalah hasil kerja keras dari para perajin tenun juga. Saya mau kembali lagi ke Mbak Fatimah. Kita berbicara mengenai generasi muda. Apa pentingnya partisipasi generasi muda dalam memodernisasi wisata menurut Mbak Fatimah? Memodernisasi wastra mungkin ya Mbak, bukan wisata ya. Sorry, apa aku Wastra. Wastra ya, oke. Menurut aku sih selama modernisasi tersebut memberikan dampak, menyelesaikan masalah banyak orang, dan memberikan value juga, menurutku partisipasi generasi muda sih sangat dibutuhkan ya. Karena aku yakin di 25 tahun ke depan wastra Indonesia akan berkembang dan bersaing. Betul. Kalau generasi muda saat ini terlibat dan berpartisipasi untuk berkarya dan berkolaborasi. Setuju. Jadi saat ini teknologi juga kan sudah mendukung ya untuk melakukan apapun dengan profesi apapun. Iya. Dan menurut aku tidak ada alasan untuk tidak terlibat dan berpartisipasi gitu. Menurut aku dengan hadirnya narasumber saat ini dan jutaan audiens yang mungkin nanti ke depannya melihat acara ini, beserta gerakan Toba Tenun dan program-program yang sudah dilakukan, aku yakin 25 tahun ke depan wastra Indonesia bisa bersaing dan memiliki kualitas yang lebih baik.